Angin pagi berhembus pelan, menyusuri sela-sela pepohonan pinus yang berdiri kokoh di lereng Gunung Prau. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti jalan setapak yang mengarah ke sebuah desa kecil yang tampak begitu damai, terlalu damai. Di desa itu, kehidupan berjalan seperti biasanya. Warga bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan ladang, menjemur hasil panen, dan saling menyapa dengan senyum hangat. Tidak ada kegaduhan, tidak ada ketakutan. Seolah dunia di tempat itu berjalan lebih lambat, dan lebih tenang dibandingkan tempat lain. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu sosok yang berbeda. Namanya Wali Paidi. Ia bukan orang terpandang, bukan pula seseorang yang mencari perhatian. Pakaiannya sederhana, langkahnya pelan, dan tutur katanya selalu lembut. Tapi entah kenapa, setiap orang yang bertemu dengannya selalu merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Pagi itu, seperti biasa, Wali Paidi duduk di teras rumah kayunya yang menghadap langsung ke arah Gunung Prau. Secangkir teh hangat berada di tangannya, sementara pandangannya tertuju pada puncak gunung yang tertutup kabut. Ia tidak berkata apa-apa, hanya diam, memperhatikan. Seolah-olah ia sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Seorang pemuda desa, Jaka, menghampiri dengan langkah ringan. "Pak Paidi," sapanya ramah, "hari ini cuacanya cerah. Sepertinya banyak pendaki yang naik ke perahu." Wali Paidi tersenyum tipis, tapi tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju pada kabut yang perlahan bergerak, seperti hidup, seperti bernapas. "Jaka," ucapnya pelan, "menurutmu, gunung itu selalu sama setiap hari?" Jaka mengerutkan kening, sedikit bingung. "Ya, sama saja, Pak. Paling beda kabutnya saja." Wali Paidi mengangguk pelan. Kadang, yang terlihat sama, belum tentu benar-benar sama. Ucapan itu membuat Jaka terdiam. Ia tidak benar-benar mengerti maksudnya, tapi ada sesuatu dalam nada suara Wali Paidi yang terasa berbeda. Namun suasana kembali cair saat suara tawa warga terdengar dari kejauhan. Anak-anak berlarian, ibu-ibu berbincang, dan para petani mulai berjalan menuju ladang. Desa itu kembali terlihat seperti biasa, hangat, hidup, dan penuh kedamaian. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Atau setidaknya, begitulah yang mereka pikirkan. Menjelang siang, beberapa pendaki terlihat melintasi desa. Mereka membawa ransel besar, wajah penuh semangat, dan tawa yang menggema di jalanan kecil. Gunung Prau memang dikenal indah. Pemandangan matahari terbitnya menjadi daya tarik bagi banyak orang. "Permisi, Pak," salah satu pendaki menyapa Wali Paidi. "Jalur ke atas lewat mana ya?" Wali Paidi menoleh, menatap mereka satu persatu. Tatapannya lembut, tapi dalam. "Lewat jalan itu," katanya sambil menunjuk, "ikuti saja sampai hutan pinus, nanti ada petunjuk." "Terima kasih, Pak." Mereka pun pergi dengan penuh semangat, tanpa menyadari bahwa Wali Paidi masih memandangi mereka, lebih lama dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi ia urungkan. Sore hari mulai tiba. Matahari perlahan turun, dan kabut kembali menyelimuti lereng gunung. Desa mulai sepi, warga masuk rumah masing-masing, dan suara alam menjadi satu-satunya yang terdengar. Wali Paidi masih duduk di tempat yang sama. Namun kali ini, wajahnya tidak setenang pagi tadi. Matanya menatap puncak Gunung Prau dengan lebih tajam. Kabut di atas sana terlihat lebih tebal, lebih gelap, seolah menutupi sesuatu. Tiba-tiba, angin berhembus sedikit lebih kencang. Daun-daun bergesekan, menciptakan suara lirih yang aneh. Dan di antara hembusan itu, Wali Paidi perlahan memejamkan mata. Napasnya ditarik dalam, lalu dilepaskan perlahan. "Sudah lama sekali," bisiknya hampir tak terdengar. Matanya terbuka kembali. Dan untuk pertama kalinya hari itu, ada sesuatu yang berubah dalam sorot matanya. Bukan ketenangan, melainkan kewaspadaan. Di kejauhan, jauh di balik kabut yang menutupi Gunung Prau, seolah ada sesuatu yang bergerak. Bukan manusia, bukan pula hewan. Sesuatu yang selama ini diam, perlahan mulai bangkit. Dan tanpa disadari oleh siapapun di desa itu, hari yang tampak biasa saja ini
adalah awal dari sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Malam pun turun perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Desa yang tadi ramai kini berubah sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berdesir pelan, seakan berbisik di antara pepohonan. Namun, malam itu terasa berbeda. Kabut yang biasanya tipis, kini turun lebih tebal dari biasanya. Ia tidak hanya menyelimuti lereng Gunung Prau, tapi juga merayap hingga ke batas desa, perlahan, seperti sesuatu yang sengaja mendekat. Di rumahnya yang sederhana, Wali Paidi masih terjaga. Lampu minyak kecil di sudut ruangan menjadi satu-satunya penerang. Ia duduk bersila, matanya terpejam, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang jauh, sangat jauh, namun terasa dekat di hatinya. Lalu, angin tiba-tiba berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. Dan di dalam keheningan itu, terdengar sesuatu. Sama, lirih. Seperti bisikan. Wali Paidi membuka matanya perlahan. Tatapannya tajam, tapi tetap tenang. Itu bukan angin, gumamnya pelan. Bisikan itu tidak berasal dari luar saja. Ia seperti datang dari berbagai arah. Dari tanah, dari pepohonan, bahkan dari arah gunung. Di sisi lain desa, seorang pemuda bernama Jaka masih terjaga. Ia sedang merapikan peralatan di rumahnya, bersiap untuk membantu para pendaki besok pagi. Namun saat ia hendak mematikan lampu, ia mendengar sesuatu. Pulang. Jaka terdiam. Ia menoleh ke arah pintu. Sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Ia menggeleng pelan. Mungkin cuma perasaan. Tapi saat ia melangkah menuju tempat tidur, jangan naik. Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Jaka langsung membeku. Jantungnya berdegup kencang. Ia membuka pintu rumahnya perlahan. Di luar, hanya ada kabut. Tebal. Peka. Dan entah kenapa, terasa hidup. Siapa di sana? Tanya Jaka dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya angin yang kembali berhembus, membawa dingin yang aneh. Jaka buru-buru menutup pintu. Namun malam itu, ia tidak bisa tidur. Kembali ke rumah Wali Paidi. Ia berdiri perlahan, lalu melangkah keluar. Kabut langsung menyambutnya. Dingin. Diam. Namun penuh dengan sesuatu yang tak terlihat. Wali Paidi menatap ke arah Gunung Prau. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Sudah lama kamu diam. Kenapa sekarang mulai bersuara?" Angin kembali berhembus. Namun kali ini, hembusannya membawa getaran yang tidak biasa. Seolah ada sesuatu yang merespons. Seolah ada yang mendengar. Wali Paidi menutup matanya sejenak. Dan dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang membuat hatinya berat. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu. Ini bukan gangguan biasa. Ini adalah panggilan. Panggilan dari sesuatu yang telah lama terikat. Dan kini mulai melepaskan dirinya. Di puncak Gunung Prau, kabut berputar perlahan. Membentuk lingkaran yang semakin lama semakin jelas. Di tengahnya, sebuah bayangan berdiri diam. Tak terlihat jelas. Namun kehadirannya terasa kuat dan tua. Sangat tua. Lalu, mata bayangan itu terbuka. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat ke bawah. Ke arah desa. Ke arah seseorang. Wali Paidi. Di desa, Wali Paidi tiba-tiba membuka mata. Tatapannya berubah. Lebih dalam. Lebih serius. "Jadi, kamu sudah bangun?" Bisiknya pelan. Angin berhembus lebih kencang. Kabut bergulung seperti ombak. Dan malam itu, Gunung Prau tidak lagi terasa seperti gunung biasa. Melainkan, sebuah tempat yang menyimpan sesuatu yang selama ini tertidur. Dan kini, telah benar-benar terbangun. Pagi datang, tapi tidak seperti biasanya. Langit memang terlihat cerah. Matahari perlahan naik dari balik Gunung Prau, namun suasana desa terasa ganjil. Udara terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menekan tanpa terlihat. Kabut yang biasanya hilang saat pagi, kini masih bertahan. Tipis, tapi enggan pergi. Warga mulai beraktivitas seperti biasa.
mencoba mengabaikan perasaan aneh yang sejak malam tadi mengganggu. Tawa anak-anak masih terdengar, para petani tetap berjalan ke ladang, dan beberapa pendaki kembali bersiap untuk naik gunung. Namun, tidak semua orang merasa baik-baik saja. Jaka keluar dari rumahnya dengan wajah pucat. Matanya sedikit sembab, seolah tidak tidur semalaman. Ia terus menoleh ke belakang, seperti merasa diikuti. "Jaka," panggil salah satu temannya, "kamu jadi ikut naik hari ini?" Jaka ragu sejenak. Ia menatap ke arah Gunung Prau. Kabut di sana terlihat berbeda. Lebih pekat di satu titik, seperti berkumpul dan tidak bergerak. "Aku ikut," jawabnya akhirnya, meski suaranya pelan. Seolah ada sesuatu yang mendorongnya, atau menariknya. Di sisi lain desa, Wali Paidi berdiri di depan rumahnya. Ia tidak duduk seperti biasanya. Ia berdiri, mengamati. Matanya mengikuti setiap gerakan para pendaki yang mulai berjalan menuju jalur gunung. Tatapannya berhenti pada Jaka. Beberapa saat, lalu ia menghela napas panjang. Langkah pertama sudah dimulai, gumamnya lirih. Seorang ibu tua mendekat, wajahnya tampak cemas. "Pak Paidi," katanya pelan, "entah kenapa saya merasa tidak tenang sejak tadi malam. Seperti ada yang mengawasi." Wali Paidi menoleh, tersenyum menenangkan. "Perasaan itu tidak datang tanpa sebab," jawabnya lembut. "Lalu, apa yang harus kami lakukan?" Wali Paidi terdiam sejenak. Matanya kembali mengarah ke Gunung Prau. "Kita harus lebih berhati-hati, terutama hari ini." Jawaban itu sederhana. Namun entah kenapa, terasa berat. Perjalanan para pendaki dimulai. Langkah demi langkah mereka menaiki jalur yang sudah biasa dilalui banyak orang. Hutan pinus menyambut dengan suara angin yang berdesir lembut. Awalnya, semua terasa normal. Tawa masih terdengar. Obrolan ringan masih mengalir. Namun semakin tinggi mereka naik, sesuatu mulai berubah. Angin terasa lebih dingin. Sunyi terasa lebih dalam. Dan yang paling aneh, burung-burung tidak terdengar sama sekali. Sepi banget ya," bisik salah satu pendaki. "Iya, biasanya ada suara burung." Jaka tidak ikut berbicara. Ia hanya berjalan, dengan perasaan yang semakin tidak nyaman. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. "Kenapa, Jak?" tanya temannya. Jaka menunjuk ke depan. Di antara pepohonan, kabut terlihat menggumpal. Tidak menyebar seperti biasa, tapi diam di satu tempat. Seolah menunggu. "Aneh," bisik Jaka. Salah satu pendaki mencoba mendekat. Namun saat ia melangkah masuk ke dalam kabut itu, kalian di mana?" Suaranya terdengar, tapi tubuhnya tidak terlihat. Semua langsung panik. "Hei, keluar. Jangan bercanda. Aku serius. Aku nggak bisa lihat apa-apa." Jaka mencoba mendekat, tapi langkahnya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahan. Dan dalam detik itu, ia mendengar lagi. Bisikan yang sama seperti semalam. "Terlambat." Jaka membeku. Matanya membesar. Suara itu lagi. Tiba-tiba kabut bergerak. Perlahan, lalu cepat. Dan dalam satu hembusan, kabut itu menghilang. Pendaki yang tadi masuk ke dalamnya, kembali terlihat. Namun wajahnya berubah. Kosong. Bingung. "Aku, tadi di mana?" katanya pelan. Tidak ada yang bisa menjawab. Karena semua merasakan hal yang sama. Sesuatu baru saja terjadi. Dan itu, bukan hal biasa. Di desa, Wali Paidi tiba-tiba membuka matanya lebar. Ia menoleh cepat ke arah Gunung Prau. "Sudah mulai," ucapnya tegas. Tanpa menunggu lama, ia melangkah masuk rumahnya. Mengambil sesuatu. Sebuah tas kecil. Dan tongkat kayu yang sudah lama ia simpan. Hari itu, ia tidak bisa lagi hanya mengamati. Di puncak Gunung Prau, kabut kembali berkumpul. Lebih besar. Lebih gelap. Dan kali ini, terdengar suara. Bukan bisikan. Melainkan, sebuah tawa pelan. Dalam. Dan menggema. Seolah datang dari sesuatu yang telah lama menunggu. Menunggu seseorang untuk datang.
Menunggu. Wali Paidi. Kalimat itu seolah menggema di ruang yang tak terlihat. Tidak ada yang benar-benar mengucapkannya. Namun getarannya terasa sampai ke desa. Sampai ke hati seseorang yang sejak tadi sudah bersiap. Wali Paidi melangkah keluar dari rumahnya. Tas kecil tersampir di bahu, tongkat kayu di genggaman. Wajahnya tenang, namun langkahnya kali ini berbeda. Lebih pasti, lebih cepat, seolah ia tahu waktu tidak lagi berpihak. Beberapa warga yang melihatnya langsung menghampiri. "Pak Paidi, mau kemana?" tanya seorang bapak dengan nada khawatir. Wali Paidi berhenti sejenak. Ia menatap mereka satu persatu. "Ke atas," jawabnya singkat, mengarah pada Gunung Prau. Suasana langsung berubah. "Ke atas? Sekarang?" "Jangan, Pak. Dari tadi pagi rasanya tidak enak. Tadi juga ada pendaki yang bilang mengalami hal aneh." Wali Paidi mengangguk pelan. "Justru karena itu, saya harus pergi." Warga saling berpandangan. Tidak ada yang berani menahan, tapi ketakutan jelas terpancar di wajah mereka. Seorang ibu tua yang tadi datang kembali mendekat. "Pak Paidi, apa ini berbahaya?" Wali Paidi tersenyum lembut. Yang berbahaya bukan yang terlihat, tapi yang diabaikan terlalu lama. Jawaban itu membuat suasana semakin sunyi. Tanpa berkata apa-apa lagi, Wali Paidi mulai berjalan menuju jalur pendakian. Langkahnya perlahan, tapi penuh keyakinan. Di tengah jalur hutan pinus, suasana semakin terasa asing. Para pendaki yang tadi mengalami kejadian ganjil kini berjalan lebih pelan. Tawa sudah tidak terdengar lagi. Mereka lebih sering diam, seolah takut suara mereka akan memancing sesuatu. Jaka berjalan di barisan tengah. Tatapannya terus waspada. Telinganya seakan lebih peka dari biasanya. Dan benar saja. "Datang." Bisikan itu muncul lagi. Jaka langsung berhenti. "Dengar enggak?" tanyanya pada teman di sebelahnya. "Dengar apa?" Jaka menggeleng pelan. "Tidak, tidak apa-apa." Namun hatinya tahu. Itu bukan halusinasi. Itu nyata. Dan suara itu semakin jelas. Tiba-tiba, angin berhenti lagi. Sung. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara langkah. Perlahan, teratur. Semua menoleh. Dari balik pepohonan, muncul sosok berjalan mendekat. Sederhana, tenang, dengan tongkat kayu di tangannya. "Pak Paidi?" ucap Jaka kaget. Wali Paidi mengangguk pelan. "Kenapa kalian berhenti?" Salah satu pendaki langsung menjawab, "Pak, tadi kami mengalami hal aneh. Kabut, suara, kami hampir tersesat." Wali Paidi memperhatikan mereka satu persatu. Lalu pandangannya berhenti pada satu orang, pendaki yang tadi masuk ke dalam kabut. Wajah orang itu masih kosong. Seperti kehilangan sesuatu. "Kamu," kata Wali Paidi pelan, "apa yang kamu lihat di dalam sana?" Pendaki itu terdiam lama. Lalu menjawab dengan suara lirih. "Aku melihat tempat yang sama, tapi berbeda. Seperti hutan ini, tapi sepi, dan ada seseorang berdiri di sana." "Siapa?" tanya Jaka cepat. Pendaki itu menatap kosong ke depan. "Aku tidak tahu, tapi dia bilang, kalian tidak diundang." Suasana langsung mencekam. Angin kembali berhembus. Namun kali ini, membawa hawa yang jauh lebih dingin. Wali Paidi menutup matanya sejenak. Ia menarik napas panjang. Lalu berkata dengan suara tenang namun tegas, "Kalian harus turun." Semua langsung terkejut. "Turun? Sekarang?" "Tapi kami baru setengah jalan, Pak. Kami baik-baik saja kok." Wali Paidi membuka matanya. Tatapannya dalam. "Ini bukan lagi tempat untuk kalian." Nada suaranya tidak tinggi. Namun, tidak bisa dibantah. Jaka menelan ludah. Ia tahu, ini serius. "Kalau begitu, Pak Paidi?" tanyanya pelan. Wali Paidi menatap ke arah puncak gunung. Kabut di sana kini terlihat bergerak. Seperti memanggil. "Saya lanjut." "Sendirian?" Wali Paidi tersenyum tipis. Tidak pernah benar-benar sendirian. Jawaban itu membuat semua terdiam. Langkah para pendaki mulai berbalik arah. Dengan hati berat,
Mereka turun. Namun Jaka masih berdiri. Menatap Wali Paidi yang mulai berjalan naik, seorang diri, menuju kabut yang semakin tebal. "Pak," panggil Jaka. Wali Paidi berhenti, tapi tidak menoleh. Kalau sesuatu terjadi, ia tidak melanjutkan. Wali Paidi menjawab pelan. "Jaga dirimu. Dan jangan panggil sesuatu yang tidak kamu pahami." Jaka terdiam. Ia tahu, itu bukan sekadar nasihat. Wali Paidi melangkah lebih dalam. Kabut kini menyelimuti seluruh jalur. Pandangan menjadi terbatas. Namun langkahnya tidak ragu. Seolah ia sudah tahu arah yang dituju. Dan di setiap langkahnya, suara itu semakin jelas. Bukan lagi bisikan, melainkan panggilan. "Datang." Wali Paidi berhenti, menancapkan tongkatnya ke tanah. Lalu berkata dengan tenang, "Aku sudah di sini." Sun. Beberapa detik berlalu. Lalu, kabut di depannya perlahan terbuka. Membentuk jalan sempit, menuju sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang selama ini tidak terlihat oleh manusia biasa. Wali Paidi menatap lurus ke depan. Tanpa ragu, ia melangkah masuk. Dan saat tubuhnya melewati batas kabut itu, dunia di sekitarnya berubah. Hutan pinus hilang. Suara angin lenyap. Yang tersisa hanyalah keheningan, dan satu kehadiran yang sangat kuat. Di kejauhan, sebuah sosok berdiri, diam, menunggu. Dan kali ini, tidak lagi bersembunyi. Kabut yang tadi menutup pandangan kini membentuk ruang luas yang asing. Tidak ada lagi pepohonan, tidak ada jalur pendakian. Tanah di bawah kaki Wali Paidi terasa dingin, namun tidak seperti tanah biasa. Sunyi. Terlalu sunyi. Di hadapannya, sosok itu berdiri diam. Tidak bergerak. Tidak mendekat. Namun kehadirannya terasa memenuhi seluruh ruang. Wali Paidi menatap lurus ke arahnya. Wajahnya tetap tenang. Namun matanya waspada. "Sudah lama, aku tidak melihat manusia datang sejauh ini." Suara itu terdengar. Bukan dari mulut. Bukan dari udara. Tapi, langsung di dalam pikiran. Dalam, berat, dan tua. Sangat tua. Wali Paidi tidak terkejut. Ia hanya menggenggam tongkatnya sedikit lebih erat. "Aku datang bukan untuk melihat," jawabnya pelan, "tapi untuk memahami." Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu kabut di sekitar sosok itu bergerak, perlahan membuka, menampakkan bentuknya. Ia tidak sepenuhnya seperti manusia, namun juga tidak sepenuhnya berbeda. Wujudnya samar, seolah berubah-ubah mengikuti kabut. Kadang terlihat tinggi, kadang menyusut. Namun yang paling mencolok adalah matanya. Dalam, kosong, seperti menyimpan waktu yang tak terhitung. "Kau berbeda." Suara itu kembali terdengar. Yang lain datang dengan rasa ingin tahu atau kesombongan. "Tapi kau membawa sesuatu yang lain." Wali Paidi menatap tanpa gentar. "Aku membawa tanggung jawab." Kabut di sekitar mereka bergetar halus, seolah merespons kata-kata itu. Di dunia nyata, di jalur pendakian, Jaka dan rombongan masih turun dengan perasaan campur aduk. Langkah mereka cepat, tapi tidak ada yang berani berbicara. Sampai akhirnya, tunggu." Salah satu pendaki berhenti. "Kenapa?" tanya yang lain. Ia menoleh ke belakang, ke arah jalur yang baru saja mereka lewati. "Kalian merasa enggak? Apa? Seperti kita diawasi?" Semua langsung diam. Jaka menelan ludah. Ia perlahan menoleh. Kabut di jalur itu terlihat lebih tebal dari sebelumnya. Dan entah kenapa, seperti bergerak, mengikuti. "Jangan lihat ke belakang terlalu lama," kata Jaka tiba-tiba. "Kenapa?" Jaka terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. "Kadang, yang kita lihat balik, belum tentu ingin kita lihat." Semua langsung mempercepat langkah. Kembali ke dalam ruang kabut. Sosok itu kini melangkah satu langkah ke depan. Tanah tidak bergetar. Namun udara terasa berubah. Lebih berat. Manusia, suaranya terdengar lagi. Selalu datang, dan selalu pergi.
Tapi mereka meninggalkan sesuatu. Wali Paidi sedikit mengernyit. Meninggalkan apa? Kabut di sekitar mereka tiba-tiba menampilkan bayangan. Sekilas. Seperti potongan-potongan masa lalu. Pendaki. Orang-orang. Api kecil. Suara tawa. Lalu, berubah. Menjadi sunyi. Kosong. Hilang. Mereka tidak pernah benar-benar pergi. Lanjut suara itu, mereka tersisa. Wali Paidi menatap tajam. Bukan mereka yang tersisa, tapi jejak yang belum selesai. Sosok itu diam. Sejenak. Lalu, kabut bergetar lebih kuat. Berani sekali kau berbicara seperti itu. Nada suaranya tidak marah. Namun, penuh tekanan. Aku tidak datang untuk menantang, kata Wali Paidi tenang. Aku datang untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Untuk pertama kalinya, sosok itu bergerak lebih jelas. Mendekat. Dan kini jarak mereka hanya beberapa langkah. Kalau begitu, kau harus tahu satu hal, katanya pelan. Kabut di sekeliling mereka tiba-tiba berhenti bergerak. Semua menjadi diam. Seolah waktu berhenti. Aku tidak bisa dihentikan. Wali Paidi tidak menjawab. Tatapannya tetap tenang. Aku tidak bisa dihilangkan. Suara itu semakin dalam. Aku tidak bisa dilupakan. Dan saat itu, mata sosok itu bersinar samar. Karena aku bukan sekadar penjaga. Wali Paidi menghela napas pelan. Seolah ia sudah menduga. Lalu, apa kamu sebenarnya? Beberapa detik hening. Lalu jawaban itu datang. Perlahan. Berat. Dan menggema di seluruh ruang. Aku adalah janji. Wali Paidi terdiam. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Sedikit. Namun cukup untuk menunjukkan bahwa ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Kabut kembali bergerak. Lebih liar. Lebih hidup. Dan suara itu kembali terdengar. Lebih dekat. Lebih jelas. Dan janji tidak bisa dimatikan. Angin tiba-tiba berputar kencang. Ruang itu mulai bergetar. Dan Wali Paidi sadar. Ini bukan sekadar pertemuan. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih sulit. Sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Wali Paidi berdiri tegak di tengah pusaran kabut yang kini bergerak semakin cepat. Udara terasa berat. Seolah setiap napas harus diperjuangkan. Namun wajahnya tetap tenang. Meski di dalam hatinya, ia mulai menyadari satu hal penting. Ini bukan sekadar gangguan. Ini adalah ikatan lama, yang belum pernah benar-benar selesai. Sosok di hadapannya masih berdiri, tak bergeming. Matanya menatap dalam, seolah menembus pikiran dan kenangan. Kau mulai mengerti. Suara itu kembali terdengar, pelan namun menekan. Wali Paidi mengangguk tipis. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat. Kabut di sekeliling mereka perlahan meredup, seolah memberi ruang pada percakapan yang semakin dalam. Tapi tentang apa yang mengikatmu di sini? Sosok itu diam. Beberapa saat. Lalu, untuk pertama kalinya, ada perubahan. Kabut di tubuhnya sedikit menipis. Memperlihatkan bayangan masa lalu. Wali Paidi melihat sesuatu. Bukan dengan mata biasa. Tapi dengan perasaan dan pemahaman. Sebuah masa. Sebuah waktu yang sangat lama. Di tempat yang sama. Gunung Prau, namun dalam wujud yang berbeda. Lebih sepi. Lebih alami. Belum tersentuh banyak manusia. Di sana, berdiri seseorang. Seorang lelaki tua. Dengan pakaian sederhana. Duduk bersila, di tempat yang kini menjadi pusat kabut. Ia tidak sendiri. Di sekelilingnya, ada kehadiran-kehadiran tak kasat mata. Dan di tengah keheningan itu, lelaki tua itu mengucapkan sesuatu. Sebuah janji. Janji untuk menjaga keseimbangan. Janji untuk melindungi tempat itu dari keserakahan. Janji yang tidak pernah dibatalkan. Wali Paidi membuka matanya perlahan. Tatapannya kini berubah. Bukan lagi sekadar waspada. Tapi, memahami. Jadi, kamu terikat pada janji itu, ucapnya pelan. Kabut kembali bergerak. Sosok itu sedikit mendekat.
Aku adalah janji itu, jawabnya. Suara itu tidak lagi hanya berat. Kini, ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang menyerupai kesepian. Selama manusia menghormati, aku diam. Lanjutnya, tapi saat mereka lupa, aku mengingatkan. Wali Paidi menunduk sedikit. Ia mengerti sekarang. Gangguan yang terjadi bukan tanpa sebab. Bukan tanpa alasan. Apa yang membuatmu bangkit sekarang? Tanyanya tenang. Kabut bergetar. Lalu, bayangan lain muncul. Pendaki. Api unggun. Suara keras. Tawa berlebihan. Dan, sesuatu yang diambil. Benda kecil. Namun, bukan milik mereka. Manusia mulai mengambil. Tanpa izin. Suara itu terdengar lebih dalam. Dan janji harus ditepati. Wali Paidi menutup matanya sejenak. Menarik napas panjang. Jadi kamu menghukum mereka? Bukan menghukum. Jawabnya, mengembalikan. Suasana kembali sunyi. Namun kali ini, lebih berat. Di bawah gunung, Jaka dan rombongan akhirnya tiba di desa. Namun tidak ada rasa lega. Wajah mereka masih tegang. Seolah sesuatu masih mengikuti. Seorang warga langsung menghampiri. Bagaimana di atas? Pak Paidi di mana? Jaka terdiam sejenak. Lalu menjawab pelan. Dia masih di atas. Warga saling berpandangan. Kekhawatiran mulai menyebar. Dan entah kenapa, angin di desa itu kini terasa sama seperti di atas gunung. Dingin. Dan tidak bersahabat. Kembali ke dalam ruang kabut. Wali Paidi kini berdiri lebih dekat dengan sosok itu. Jarak mereka hampir tak ada. Kamu tidak salah, kata Wali Paidi pelan, janji harus ditepati. Kabut di sekitar mereka perlahan mereda. Namun, cara yang kamu gunakan, membuat manusia takut. Sosok itu diam. Aku tidak mengenal takut, jawabnya dingin. Wali Paidi tersenyum tipis. Itulah masalahnya. Beberapa detik hening. Lalu Wali Paidi melanjutkan. Kalau manusia hanya takut, mereka tidak akan belajar. Mereka hanya akan lari, dan kembali mengulang kesalahan. Kabut bergetar pelan. Seolah kata-kata itu mulai masuk. Apa yang kau tawarkan? Tanya sosok itu. Wali Paidi menatap lurus. Bukan perlawanan. Ia menghela napas. Tapi jalan untuk menyelesaikan janji ini, tanpa harus membuat semuanya semakin terikat. Suasana berubah. Lebih dalam. Lebih serius. Namun, tiba-tiba, kabut kembali bergerak liar. Lebih kuat dari sebelumnya. Seolah menolak sesuatu. Aku tidak bisa berubah. Suara itu menggema. Lebih keras dari sebelumnya. Wali Paidi tidak mundur. Namun kali ini, ia merasakan tekanan yang berbeda. Lebih kuat. Lebih berat. Dan untuk pertama kalinya, langkahnya sedikit bergeser. Satu langkah ke belakang. Matanya menyipit. Jadi, ini batasnya. Kabut berputar semakin cepat. Dan suara itu kembali menggema. Janji tidak bisa diubah. Wali Paidi menggenggam tongkatnya lebih erat. Ia tahu sekarang. Percakapan saja tidak cukup. Dan disinilah konflik yang sebenarnya baru saja dimulai. Kabut berputar semakin cepat, membentuk lingkaran besar di sekitar Wali Paidi. Udara terasa menekan dari segala arah, seolah ruang itu sendiri menolak kehadirannya. Namun Wali Paidi tetap berdiri. Tidak mundur. Tidak goyah. Matanya menatap lurus pada sosok di hadapannya. Makhluk yang bukan sekadar penjaga, tapi perwujudan dari sebuah janji yang tak pernah selesai. Kalau janji tidak bisa diubah, ucap Wali Paidi pelan, namun tegas, maka harus diselesaikan. Kabut bergetar keras. Seolah kata-kata itu menyentuh sesuatu yang selama ini terkunci. Diselesaikan, suara itu menggema, janji ini tidak pernah berakhir. Wali Paidi menggeleng pelan. Bukan tidak berakhir, tapi belum menemukan jalan akhirnya. Hening. Untuk sesaat, kabut berhenti bergerak. Sosok itu terdiam. Namun hanya sesaat. Karena detik berikutnya, tekanan kembali datang. Lebih kuat. Lebih dalam. Tidak ada akhir.
Suara itu kini lebih berat. Manusia akan terus datang, terus melanggar, dan aku akan terus mengingatkan. Wali Paidi menarik napas panjang. Ia kini mengerti sepenuhnya. Masalahnya bukan hanya pada manusia, tapi juga pada janji itu sendiri. Sebuah janji yang dibuat tanpa jalan keluar. Sebuah ikatan yang terus berulang tanpa henti. Dan selama itu tidak diselesaikan, Gunung Prau tidak akan pernah benar-benar tenang. Di desa, suasana mulai berubah. Langit yang tadinya cerah, perlahan tertutup awan tipis. Angin bertiup lebih sering. Dan kabut mulai turun lebih cepat dari biasanya. Warga berkumpul di beberapa titik. Berbicara dengan nada pelan. Cemas. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dari tadi rasanya tidak nyaman. Pak Paidi belum kembali. Jaka berdiri di antara mereka. Diam. Tatapannya kosong, tapi pikirannya penuh. Ia teringat suara itu. Bisikan. Panggilan. Dan sekarang, perasaan itu kembali. Lebih kuat. Seolah sesuatu di atas sana belum selesai. Kalau ini terus dibiarkan, gumamnya pelan. Seorang bapak menoleh. Kamu bilang apa, Jak? Jaka mengangkat kepala. Wajahnya berubah. Lebih serius. Kita tidak bisa hanya menunggu. Kembali ke dalam ruang kabut. Wali Paidi kini berdiri lebih tegak. Tatapannya semakin dalam. Ia tahu, ia tidak bisa kembali tanpa membawa solusi. Dengarkan aku, ucapnya tenang, aku tidak datang untuk melawanmu. Semua manusia berkata begitu, balas suara itu dingin. Aku bukan semua manusia. Kabut bergetar. Ada jeda. Seolah makhluk itu mulai memperhatikan lebih serius. Wali Paidi melanjutkan. Kalau kamu terus menjalankan janji ini tanpa akhir, maka kamu juga terikat selamanya. Sosok itu diam. Untuk pertama kalinya, tidak langsung menjawab. Bukankah kamu juga ingin bebas? Tanya Wali Paidi. Pertanyaan itu mengubah suasana. Kabut yang tadi berputar liar, mulai melambat. Sangat pelan. Seolah kata, bebas adalah sesuatu yang asing. Atau, lanjut Wali Paidi, kamu bahkan sudah lupa bagaimana rasanya tidak terikat. Hening. Panjang. Dalam. Lalu. Bebas? Suara itu terdengar lebih pelan dari sebelumnya. Tidak sekuat tadi. Tidak sedingin tadi. Namun, justru terasa lebih berat. Wali Paidi mengangguk. Setiap janji punya akhir. Bahkan yang paling kuat sekalipun. Kabut perlahan meredup. Namun tiba-tiba, sebuah getaran kuat muncul dari tanah. Lebih dalam. Lebih tua. Dan berbeda dari sebelumnya. Wali Paidi langsung waspada. Apa itu? Gumamnya. Sosok itu tidak menjawab. Namun kabut di sekelilingnya berubah. Menjadi lebih gelap. Lebih pekat. Seolah ada sesuatu yang lain, yang mulai bangkit. Ada, yang datang. Suara itu kini terdengar berbeda. Lebih serius. Lebih waspada. Wali Paidi menyipitkan mata. Apa maksudmu? Kabut di kejauhan tiba-tiba terbelah. Dan dari dalamnya, muncul bayangan lain. Lebih besar. Lebih berat. Dan jauh, lebih menekan. Wali Paidi merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Ini bukan bagian dari janji, katanya pelan. Sosok di hadapannya menjawab. Ini akibatnya. Langkah bayangan itu semakin dekat. Kabut di sekitarnya bergulung seperti ombak. Dan dalam sekejap, suasana berubah total. Dari sekadar konflik, menjadi ancaman yang jauh lebih besar. Wali Paidi menggenggam tongkatnya erat. Matanya fokus. Karena kini ia sadar. Tujuannya bukan hanya menyelesaikan janji, tapi juga menghadapi sesuatu yang bahkan penjaga itu sendiri tidak sepenuhnya kuasai. Suasana berubah dalam sekejap. Kabut yang sebelumnya bergerak mengikuti kehendak sang penjaga, kini seperti kehilangan arah. Ia bergulung liar, membentuk pusaran yang tidak beraturan, seolah bereaksi terhadap sesuatu yang jauh lebih kuat. Wali Paidi berdiri tegak, meski tekanan di sekitarnya semakin berat.
Matanya tertuju pada bayangan besar yang perlahan muncul dari balik kabut. Setiap langkahnya tidak terdengar. Namun getarannya terasa. Seolah tanah di bawah mereka mengingat sesuatu yang lama terkubur. Apa itu? Tanya Wali Paidi pelan. Sosok penjaga di hadapannya kini tidak lagi terlihat tenang. Kabut di sekelilingnya bergerak tidak stabil. Itu bukan bagian dari janji, jawabnya. Suaranya lebih dalam dari sebelumnya. Itu yang tersisa dari pelanggaran. Wali Paidi mengernyit. Pelanggaran? Belum sempat mendapat jawaban. Bayangan itu berhenti. Tidak jauh dari mereka. Dan untuk pertama kalinya, bentuknya mulai terlihat. Lebih padat. Lebih gelap. Seolah bukan hanya kabut, tapi sesuatu yang terbentuk dari banyak hal. Banyak suara. Banyak jejak. Banyak kesalahan. Selama ini, suara penjaga kembali terdengar. Aku hanya menjaga keseimbangan. Tapi apa yang mereka tinggalkan, tidak selalu bisa kembali. Wali Paidi menarik napas pelan. Ia mulai memahami. Ini bukan hanya tentang janji, tapi tentang sisa-sisa yang tidak terselesaikan. Tentang sesuatu yang tertinggal dan berubah. Bayangan itu bergerak lagi. Lebih dekat. Udara menjadi semakin berat. Dan dalam keheningan itu, terdengar suara. Bukan satu, tapi banyak. Bercampur. Tidak jelas. Namun penuh emosi. Seperti panggilan. Seperti keluhan. Seperti sesuatu yang ingin didengar. Wali Paidi memejamkan mata sejenak. Mencoba merasakan. Dan yang ia rasakan membuat hatinya berat. Itu bukan satu makhluk. Bisiknya pelan. Sosok penjaga menjawab. Tidak. Itu kumpulan. Kabut bergetar. Bayangan itu kini berhenti tepat di hadapan mereka. Dan dari dalamnya, muncul banyak siluet. Tipis. Sama. Seolah wajah-wajah yang tidak selesai. Wali Paidi membuka matanya. Tatapannya berubah. Bukan takut. Tapi prihatin. Mereka tidak pulang. Ucapnya lirih. Penjaga itu diam. Aku tidak bisa mengembalikan semuanya, katanya, hanya menjaga agar tidak keluar. Wali Paidi menunduk sejenak, lalu kembali menatap ke depan. Kalau begitu, ini yang harus diselesaikan. Kabut tiba-tiba bergetar lebih kuat. Bayangan itu seolah merespons. Suara-suara di dalamnya semakin jelas. Namun bukan menyerang, melainkan memanggil. Di desa, suasana semakin mencekam. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Bahkan sebelum matahari benar-benar tenggelam. Warga mulai masuk rumah masing-masing. Pintu ditutup. Lampu dinyalakan lebih awal. Namun rasa tidak tenang tetap ada. Jaka berdiri di luar rumahnya. Menatap ke arah Gunung Prau. Kabut di sana terlihat lebih gelap dari biasanya. Dan entah kenapa, ia merasa seperti melihat sesuatu. Pak Paidi, gumamnya pelan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Membawa suara samar. Kembali. Jaka membeku. Itu, suara itu lagi. Namun kali ini, bukan hanya satu. Banyak. Dan semuanya, terdengar lemah. Seperti meminta bantuan. Kembali ke dalam ruang kabut. Wali Paidi melangkah satu langkah ke depan. Mendekati bayangan itu. Tongkatnya ditancapkan pelan ke tanah. Aku tidak akan melawan kalian, ucapnya tenang. Suara-suara itu mereda. Sedikit. Namun masih ada. Kalian tidak seharusnya terjebak di sini, lanjutnya. Kabut bergerak perlahan. Seolah mendengarkan. Namun tiba-tiba, bayangan itu bergetar keras. Lebih kuat dari sebelumnya. Dan suara penjaga langsung terdengar. Jangan terlalu dekat. Wali Paidi berhenti. Apa yang terjadi? Penjaga itu menjawab cepat. Mereka tidak stabil. Jika kau masuk terlalu dalam, kau bisa ikut terikat. Wali Paidi terdiam. Ia melihat kembali bayangan itu. Kini ia paham. Ini bukan sekadar gangguan. Ini adalah akibat dari banyak hal yang tidak diselesaikan. Dan jika dibiarkan, akan terus bertambah. Wali Paidi menutup matanya. Berpikir.
mencari jalan. Namun semakin ia mencoba memahami, semakin jelas satu hal. Ini tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Bukan dengan kekuatan. Bukan dengan pengusiran. Tapi dengan sesuatu yang lebih sulit. Lebih dalam. Lebih berisiko. Ia membuka matanya. Menatap penjaga itu. Kalau aku ingin membantu mereka, ucapnya pelan. Apa yang harus aku lakukan? Penjaga itu diam. Lama. Seolah ragu. Namun akhirnya, ia menjawab. Dengan suara yang lebih berat dari sebelumnya. Kau harus masuk ke dalam mereka. Wali Paidi tidak langsung menjawab. Tatapannya tetap tenang. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Karena ia tahu, itu bukan langkah biasa. Itu adalah langkah yang bisa membuatnya tidak kembali. Kabut kembali berputar. Dan bayangan di hadapannya semakin mendekat. Seolah menunggu keputusan. Dan di titik itu, Wali Paidi sadar. Perjalanannya baru saja memasuki tahap yang jauh lebih berbahaya. Kabut berputar semakin lambat, namun tekanannya justru terasa lebih dalam. Di hadapan Wali Paidi, bayangan besar itu kini seperti menunggu, tidak lagi bergerak liar, tapi diam, seolah memberi ruang bagi sebuah keputusan. Wali Paidi menatapnya tanpa ragu. Ia tahu, tidak ada jalan mundur. Kalau itu satu-satunya cara, ucapnya pelan, maka aku akan masuk. Kabut bergetar. Penjaga itu langsung bergerak mendekat. Sekali kau masuk, suaranya lebih berat dari sebelumnya. Kau tidak hanya melihat, kau akan merasakan. Wali Paidi mengangguk. Aku sudah siap. Bukan hanya rasa, lanjut penjaga itu. Kau bisa kehilangan dirimu. Suara mereka bisa menjadi suaramu. Hening. Namun Wali Paidi tidak berubah. Kalau itu harga untuk menyelesaikan ini, aku terima. Untuk beberapa saat, tidak ada jawaban. Kabut di sekeliling mereka berhenti. Sunyi. Lalu, bayangan itu perlahan membuka. Seperti pintu. Gelap di dalamnya. Dalam. Tanpa batas. Dan suara-suara itu kembali terdengar. Lebih jelas. Lebih dekat. Tolong. Kembali. Jangan tinggalkan. Wali Paidi menarik napas panjang. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah. Menutup mata. Dan dalam satu langkah, ia masuk. Sekejap. Semua berubah. Tidak ada lagi kabut. Tidak ada lagi gunung. Tidak ada lagi penjaga. Yang ada hanya ruang tanpa bentuk. Tanpa arah. Namun penuh dengan suara. Banyak sekali suara. Berbicara bersamaan. Bercampur. Tidak jelas. Namun terasa. Sedih. Bingung. Dan terjebak. Wali Paidi membuka matanya perlahan. Namun yang ia lihat bukan pemandangan. Melainkan kenangan. Potongan-potongan kejadian. Seorang pendaki tersesat. Seorang yang duduk sendirian di tengah kabut. Seseorang yang memanggil, tapi tidak ada yang menjawab. Semua berulang. Berputar. Tidak selesai. Ini, bisik Wali Paidi pelan. Bukan tempat, ini ingatan. Suara-suara itu semakin dekat. Mengelilinginya. Namun tidak menyentuh. Seolah hanya ingin didengar. Wali Paidi menutup matanya lagi. Ia tidak melawan. Tidak menolak. Ia hanya mendengarkan. Dan perlahan, suara-suara itu mulai berubah. Tidak lagi kacau. Mulai terpisah. Satu persatu. Di luar, di ruang kabut. Penjaga itu berdiri diam. Kabut di sekitarnya bergerak pelan. Tidak liar seperti sebelumnya. Namun tidak juga tenang. Dia sudah masuk. Gumamnya. Dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang terasa seperti khawatir. Di desa, malam semakin dalam. Namun tidak ada yang benar-benar tidur. Lampu-lampu rumah tetap menyala. Dan suasana terasa menunggu. Jaka duduk di depan rumahnya. Matanya tertuju ke arah gunung. Tiba-tiba, ia berdiri. Seolah mendengar sesuatu. Paidi. Jaka terkejut. Itu suara siapa? Namun kali ini,
Bukan bisikan. Lebih jelas. Lebih nyata. Seperti seseorang yang memanggil dari jauh. Dan entah kenapa, hatinya terasa tertarik. Kita tidak bisa diam saja, gumamnya. Kembali ke dalam ruang tanpa bentuk. Wali Paidi kini berdiri di tengah lingkaran suara. Namun kali ini, ia mulai melihat wajah. Sama. Namun ada. Wajah-wajah yang kebingungan. Yang tersesat. Yang belum pulang. Kalian tidak hilang, ucap Wali Paidi pelan. Kalian hanya belum menemukan jalan. Salah satu suara mendekat. Di mana jalan itu? Wali Paidi membuka matanya perlahan. Tatapannya lembut. Di tempat kalian terakhir mengingat, siapa diri kalian? Suasana berubah. Suara-suara itu mulai tenang. Namun tiba-tiba, getaran besar muncul. Lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh ruang bergetar. Suara-suara kembali kacau. Kenapa? Gumam Wali Paidi. Dan saat itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Lebih dalam. Lebih gelap. Seolah ada satu bagian yang tidak ingin semua ini selesai. Satu bagian yang menahan. Yang mengikat. Yang membuat semuanya tetap terjebak. Wali Paidi menoleh. Dan di kejauhan, ia melihatnya. Satu bayangan. Berbeda dari yang lain. Lebih padat. Lebih diam. Namun, jauh lebih kuat. Jadi, ini pusatnya, bisiknya pelan. Bayangan itu tidak bergerak. Namun kehadirannya menekan seluruh ruang. Dan saat itu, Wali Paidi sadar. Untuk menyelesaikan semua ini, ia harus menghadapi satu hal terakhir. Hal yang tidak hanya menahan yang lain, tapi juga bisa menahan dirinya. Ruang tanpa bentuk itu kini terasa semakin sempit. Seolah seluruh suara dan kenangan berputar mengarah pada satu titik yang sama. Satu bayangan yang berdiri diam di kejauhan. Wali Paidi melangkah perlahan ke arahnya. Setiap langkah terasa berat, bukan karena tekanan, tapi karena sesuatu di dalam dirinya mulai bergetar. Seolah tempat ini mencoba menariknya untuk tetap tinggal. Namun ia terus berjalan. Tidak berhenti. Tidak ragu. Semakin dekat, bayangan itu semakin jelas. Berbeda dari yang lain. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Namun justru paling kuat. Kamukah yang menahan semuanya di sini? Tanya Wali Paidi pelan. Tidak ada jawaban. Namun ruang di sekitarnya bergetar. Lebih dalam. Lebih berat. Wali Paidi berhenti beberapa langkah di depan bayangan itu. Ia tidak mendekat lagi. Hanya berdiri dan memperhatikan. Yang lain ingin pulang. Lanjutnya, tapi kamu memilih bertahan. Hening. Lalu, sebuah suara muncul. Pelan. Namun sangat jelas. Aku tidak bisa pulang. Wali Paidi menyipitkan mata. Kenapa? Beberapa detik berlalu. Dan jawaban itu datang, dengan berat yang tak biasa. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Suasana langsung berubah. Wali Paidi tidak melihat ancaman. Yang ia rasakan justru sesuatu yang lain. Kehilangan arah. Kehilangan ingatan. Dan kehilangan diri. Kamu sudah terlalu lama di sini, ucap Wali Paidi lembut. Bayangan itu sedikit bergetar. Yang lain masih ingat. Siapa mereka? Lanjutnya, tapi kamu sudah lupa. Kabut di sekitar mereka berputar pelan. Seolah menyetujui. Atau mungkin merespons. Suara itu kembali terdengar. Aku hanya tahu, aku harus tetap di sini. Untuk apa? Tidak ada jawaban. Karena memang, tidak ada lagi yang diingat. Wali Paidi menghela napas pelan. Kini ia benar-benar mengerti. Ini bukan makhluk yang jahat. Bukan pula penjaga. Ini adalah sisa. Sisa dari seseorang yang tersesat terlalu lama, hingga lupa jalan pulang. Dan tanpa sadar, menahan yang lain untuk ikut pulang. Di luar, di ruang kabut, penjaga itu berdiri semakin gelisah. Kabut di sekelilingnya bergerak cepat. Apa yang dia lakukan? Gumamnya. Ia merasakan sesuatu yang berubah. Ikatan yang selama ini kuat, mulai goyah.
Namun bukan karena dihancurkan, melainkan karena disentuh dengan cara yang berbeda. Kembali ke dalam ruang itu. Wali Paidi duduk perlahan di depan bayangan tersebut. Tidak memaksa, tidak mendekat, hanya menemani. Kamu tidak harus tetap di sini, ucapnya pelan. Aku tidak bisa pergi, jawab suara itu. Bukan tidak bisa, kata Wali Paidi lembut. Kamu hanya tidak ingat jalannya. Hening. Namun kali ini, tidak berat. Lebih tenang. Wali Paidi menutup matanya. Coba ingat, katanya perlahan. Hal terakhir yang membuatmu merasa, kamu adalah dirimu. Kabut di sekitar mereka mulai bergerak. Lebih halus. Lebih ringan. Bayangan itu bergetar. Pelan. Sangat pelan. Aku, suaranya terdengar ragu. Aku, berjalan. Wali Paidi tidak membuka mata. Ia hanya mendengarkan. Aku naik, bersama teman-teman, lanjut suara itu. Lalu, kabut datang. Suara itu mulai jelas. Dan aku, terpisah. Kabut semakin terang. Bayangan itu mulai berubah. Sedikit demi sedikit. Lalu, aku memanggil. Suara itu mulai bergetar. Tidak ada yang menjawab. Wali Paidi membuka matanya perlahan. Tatapannya hangat. Kamu tidak sendirian sekarang. Untuk pertama kalinya, bayangan itu bergerak. Sedikit. Mendekat. Benarkah? Tanyanya pelan. Wali Paidi mengangguk. Sekarang, ingat satu hal lagi, katanya lembut. Apa yang ingin kamu lakukan saat itu? Hening. Beberapa detik berlalu. Lalu, aku ingin pulang. Suara itu berubah. Lebih ringan. Lebih jelas. Dan dalam sekejap, seluruh ruang bergetar. Namun kali ini, bukan karena tekanan, melainkan karena sesuatu yang terlepas. Bayangan itu perlahan memudar. Tidak hilang, tapi berubah. Menjadi lebih terang. Dan saat itu, suara-suara lain mulai ikut berubah. Lebih tenang. Lebih jelas. Seolah satu persatu, mulai menemukan jalan. Wali Paidi tersenyum tipis. Namun, tiba-tiba, getaran lain muncul. Lebih kuat. Lebih dalam. Berbeda dari sebelumnya. Ia langsung menoleh. Ke arah ruang yang lebih jauh. Lebih gelap. Dan kali ini, ia menyadari sesuatu yang membuatnya terdiam. Ternyata, yang ia hadapi selama ini, bukanlah inti terakhir. Masih ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Sesuatu yang selama ini tersembunyi. Bahkan dari bayangan itu sendiri. Dan kehadirannya jauh lebih berbahaya. Getaran itu tidak seperti sebelumnya. Bukan suara-suara yang tersesat. Bukan pula bayangan yang kehilangan arah. Ini berbeda. Lebih sunyi. Namun justru lebih menekan. Wali Paidi berdiri perlahan. Tatapannya mengarah ke kegelapan yang lebih dalam. Bagian dari ruang itu yang sejak tadi tidak tersentuh. Seolah ada lapisan lain. Yang selama ini tersembunyi. Jadi, ini belum selesai, gumamnya pelan. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan yang tadi mulai tenang kini kembali bergetar. Namun bukan karena kacau. Melainkan takut. Seolah mereka pun merasakan sesuatu yang sama. Sesuatu yang tidak mereka kenali. Perlahan, Wali Paidi melangkah ke arah kegelapan itu. Setiap langkah terasa lebih berat. Bukan karena ditahan, tapi karena tempat itu seperti tidak ingin didekati. Namun ia tetap maju. Karena ia tahu, kalau ini dibiarkan, semua yang tadi sudah mulai pulih, bisa kembali terikat. Di luar, di ruang kabut, penjaga itu tiba-tiba mundur satu langkah. Kabut di sekelilingnya bergetar keras. Tidak. Suaranya terdengar lebih tegang dari sebelumnya. Itu tidak boleh terbuka. Untuk pertama kalinya, penjaga itu terlihat takut. Kembali ke dalam ruang yang lebih dalam. Wali Paidi kini berdiri di batas kegelapan. Ia bisa merasakan. Ini bukan sekadar sisa. Ini bukan sekadar jejak. Ini sumber. Namun bukan sumber dari janji. Melainkan,
Sesuatu yang terbentuk dari waktu, dari pengulangan, dari ketidakseimbangan yang dibiarkan terlalu lama. Apa kamu, ucap Wali Paidi pelan, yang membuat semua ini tidak pernah selesai? Tidak ada jawaban. Namun, kegelapan itu bergerak. Bukan seperti bayangan sebelumnya. Lebih halus. Lebih tenang. Namun, jauh lebih dalam. Seolah tidak memiliki bentuk. Karena tidak membutuhkan bentuk. Lalu, sebuah suara muncul. Sangat pelan. Hampir tidak terdengar. Namun langsung terasa, di dalam diri. Aku, tidak diciptakan. Wali Paidi terdiam. Aku, terbentuk. Suasana langsung berubah. Lebih dingin. Lebih dalam. Dari apa? Tanya Wali Paidi. Beberapa detik hening. Lalu jawabannya datang. Dari yang ditinggalkan, terlalu lama. Wali Paidi menghela napas pelan. Kini semuanya semakin jelas. Ini bukan makhluk. Bukan penjaga. Bukan pula bagian dari janji. Ini adalah akumulasi dari semua hal yang tidak pernah diselesaikan, yang dibiarkan, yang diabaikan, yang tidak dikembalikan. Dan karena itu, ia tidak bisa hilang. Karena ia tidak pernah benar-benar hidup seperti yang lain. Kamu menahan mereka, ucap Wali Paidi. Tidak, jawab suara itu pelan. Aku hanya membuat mereka tetap. Kenapa? Karena mereka tidak selesai. Kabut tipis mulai muncul kembali di sekitar Wali Paidi. Namun kali ini, bukan dari penjaga, melainkan dari ruang itu sendiri. Kalau semuanya selesai, lanjut suara itu, aku tidak akan ada. Wali Paidi menatap dalam. Ia tahu sekarang, ini bukan sesuatu yang bisa dilawan. Karena melawannya, tidak akan menyelesaikan apa-apa. Namun, jika dibiarkan, ia akan terus tumbuh, terus mengikat, dan terus menciptakan hal yang sama, berulang. Di desa, angin tiba-tiba berhenti. Semua menjadi sunyi. Warga yang tadi gelisah kini merasakan sesuatu yang aneh. Bukan takut, tapi kosong. Seolah sesuatu sedang ditahan. Jaka berdiri di tengah halaman. Matanya tertuju ke arah gunung. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Bisiknya. Kembali ke dalam. Wali Paidi menutup matanya. Ia mencoba memahami. Namun semakin dalam ia masuk, semakin jelas satu hal. Ini tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Tidak cukup hanya mengembalikan. Tidak cukup hanya mengingatkan. Karena ini adalah akibat dari semuanya. Dan untuk menyelesaikannya, harus ada sesuatu yang dikorbankan. Ia membuka matanya perlahan. Tatapannya kini lebih serius. Lebih dalam. Kalau kamu terbentuk dari yang tidak selesai, ucapnya pelan, maka satu-satunya cara adalah. Ia terdiam sejenak. Menarik napas panjang. Menyelesaikan semuanya. Suasana langsung bergetar. Lebih kuat dari sebelumnya. Namun suara itu menjawab, tidak semua bisa diselesaikan. Wali Paidi tidak mundur. Kalau begitu, katanya tegas, aku akan mengambil yang tidak bisa diselesaikan. Hening. Panjang. Dan untuk pertama kalinya, suara itu tidak langsung menjawab. Karena apa yang dikatakan Wali Paidi, bukan langkah biasa. Itu adalah pilihan terakhir. Pilihan yang tidak ringan. Dan mungkin tidak bisa membuatnya kembali seperti semula. Ruang itu menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi suara-suara yang saling bertabrakan. Tidak ada lagi bisikan yang kacau. Semuanya seperti menunggu satu keputusan. Wali Paidi berdiri di hadapan kegelapan itu. Tenang. Namun kali ini, bukan hanya ketenangan biasa. Ada beban. Ada kesadaran bahwa apa yang akan ia lakukan bukan sekadar menyelesaikan masalah, tapi mengubah dirinya sendiri. Kalau aku mengambilnya, ucap Wali Paidi pelan, apa yang akan terjadi padaku? Hening. Lalu suara itu menjawab, kau akan menjadi tempatnya. Kabut tipis bergetar di sekitar mereka. Semua yang tidak selesai,
semua yang tertinggal akan berpindah padamu. Wali Paidi tidak langsung menjawab. Tatapannya tetap lurus ke depan. Dan setelah itu, tanyanya. Tidak ada setelah itu, jawab suara itu datar. Suasana langsung terasa lebih berat. Seolah jawaban itu menutup semua kemungkinan. Kau tidak akan kembali seperti sebelumnya. Lanjutnya, karena kau tidak lagi hanya dirimu. Di luar, di ruang kabut, penjaga itu berdiri kaku. Kabut di sekitarnya tidak lagi bergerak liar, melainkan diam. Seolah merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Dia tidak akan, gumamnya pelan. Namun kalimat itu tidak selesai. Karena ia tahu, Wali Paidi bukan seperti manusia lain. Jika sudah memilih, ia tidak akan mundur. Kembali ke dalam. Wali Paidi menutup matanya. Sejenak, ia tidak melihat kegelapan. Ia tidak mendengar suara. Yang ia rasakan hanyalah keheningan dalam dirinya sendiri. Lalu perlahan, muncul bayangan lain. Bukan dari tempat itu, tapi dari dalam dirinya. Desa, warga, anak-anak yang bermain, jaka, wajah-wajah yang tenang, yang percaya padanya. Semua itu muncul satu persatu. Dan di antara semua itu, ia memahami satu hal. Ini bukan tentang dirinya. Ini tentang mereka. Tentang tempat yang harus kembali tenang. Tentang sesuatu yang harus diselesaikan, meski tidak ada yang tahu caranya. Wali Paidi membuka matanya perlahan. Tatapannya kini lebih mantap. Lebih pasti. Aku mengerti, ucapnya pelan. Kabut di sekitarnya bergetar halus. Kalau tidak ada yang mengambilnya, lanjutnya, maka semuanya akan terus berulang. Suara itu tidak menjawab. Namun keheningan itu adalah jawaban. Di desa, Jaka tiba-tiba memegang dadanya. Aneh, gumamnya. Seperti ada sesuatu yang berubah. Tidak terlihat, tidak terdengar. Namun terasa. Pak Paidi, bisiknya pelan. Kembali ke dalam ruang gelap. Wali Paidi melangkah satu langkah ke depan. Mendekati inti kegelapan itu. Kalau aku menjadi tempatnya, katanya tenang, maka semuanya akan selesai. Beberapa detik hening. Lalu, tidak sepenuhnya, jawab suara itu. Tapi, akan berhenti bertambah. Wali Paidi mengangguk pelan. Itu sudah cukup. Karena kadang, yang paling penting bukan menghapus semuanya, tapi menghentikan agar tidak semakin berat. Kabut di sekitar mereka mulai bergerak. Lebih lambat, lebih dalam. Seolah waktu ikut menahan napas. Wali Paidi mengangkat tangannya perlahan. Tidak ada cahaya. Tidak ada suara. Hanya niat. Namun saat ia hampir menyentuh kegelapan itu, tiba-tiba, sesuatu menariknya. Kuat. Cepat. Ia tersentak. Langkahnya mundur satu langkah. Matanya terbuka lebar. Apa ini? Gumamnya. Kegelapan itu bergetar. Namun bukan karena menerima. Melainkan, menolak. Tidak semua bisa kau ambil. Suara itu berubah. Lebih dalam, lebih berat. Wali Paidi menyipitkan mata. Kenapa? Dan jawaban itu datang. Lebih tajam dari sebelumnya. Karena, sebagian dari ini, sudah menjadi bagian darimu. Suasana langsung membeku. Wali Paidi terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak ia sadari sejak awal. Sesuatu yang diam-diam sudah masuk. Dan kini, ikut terikat. Wali Paidi menarik napas dalam. Perlahan. Namun kali ini, ia tahu, pilihan yang ia ambil tidak lagi sederhana. Karena yang harus ia hadapi, bukan hanya di luar dirinya, tapi juga yang sudah ada di dalam dirinya sendiri. Wali Paidi terdiam. Untuk pertama kalinya sejak ia melangkah ke ruang itu, napasnya terasa tidak seimbang. Bukan karena tekanan dari luar, tapi karena sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak. Perlahan, namun pasti. Ia menutup matanya, mencoba merasakan, dan di sanalah ia menemukannya. Sesuatu yang samar,
Seperti bayangan. Tidak besar. Tidak kuat. Namun, nyata. Aku, gumamnya pelan. Membawa sebagian dari ini sejak awal. Suara dalam kegelapan itu menjawab. Semua yang datang ke sini, tidak pernah benar-benar kosong. Kabut di sekitar mereka kembali bergerak. Namun kini, lebih halus. Seolah tidak lagi melawan. Melainkan, menunjukkan. Wali Paidi melihat kembali ke dalam dirinya. Bukan kenangan orang lain. Tapi miliknya sendiri. Perjalanan. Pertemuan. Orang-orang yang pernah ia bantu. Namun tidak semua benar-benar selesai. Doa-doa yang terucap. Namun masih menyisakan beban. Janji-janji kecil. Yang tidak selalu tuntas. Hal-hal yang terlihat ringan. Tapi tetap meninggalkan jejak. Dan tanpa ia sadari. Semua itu, ikut terbawa. Wali Paidi membuka matanya perlahan. Tatapannya berubah. Lebih dalam. Lebih jujur. Jadi, ini bukan hanya tentang mereka, ucapnya pelan, tapi juga tentangku. Kegelapan itu tidak menjawab. Namun keheningan itu, cukup. Ia tidak bisa hanya mengambil semuanya. Karena sebagian dari itu, sudah menjadi bagian dari dirinya. Dan jika dipaksakan, ia tidak hanya akan menyelesaikan. Ia bisa menghilang. Di luar, penjaga itu menatap ruang di depannya. Kabut di sekelilingnya kini lebih tenang. Namun ekspresinya, tidak. Dia mulai mengerti, gumamnya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa terancam. Melainkan, berharap. Kembali ke dalam. Wali Paidi menarik napas panjang. Perlahan. Ia tidak lagi terburu-buru. Tidak lagi mencoba mengakhiri semuanya sekaligus. Karena ia tahu sekarang. Jalan ini tidak bisa dipaksakan. Kalau aku tidak bisa mengambil semuanya, katanya pelan, maka aku harus memilih. Kegelapan itu bergetar halus. Memilih, apa yang benar-benar harus diselesaikan. Kabut mulai bergerak membentuk lingkaran kecil di sekitarnya. Seolah merespons keputusan itu. Tidak semua harus kau bawa. Suara itu kembali terdengar. Tapi yang paling dalam, tidak akan pergi dengan sendirinya. Wali Paidi mengangguk. Ia menoleh ke arah bayangan-bayangan lain yang tadi mulai tenang. Wajah-wajah itu, kini lebih jelas. Lebih ringan. Seolah mereka hanya menunggu satu hal. Arah. Wali Paidi tersenyum tipis. Kalau begitu, aku mulai dari mereka. Ia melangkah kembali ke tengah. Di antara suara-suara yang mulai tenang. Kalian tidak harus menunggu lagi, ucapnya lembut. Satu persatu, bayangan itu mulai mendekat. Tidak lagi kacau. Tidak lagi panik. Aku akan bantu kalian menemukan jalan pulang. Kabut bergetar lembut. Dan untuk pertama kalinya, suasana terasa damai. Namun hanya sesaat. Karena di kejauhan, kegelapan itu masih ada. Diam. Namun tetap kuat. Menunggu. Dan Wali Paidi tahu. Ini belum selesai. Ia hanya sedang membuka jalan. Bukan mengakhiri. Wali Paidi menoleh kembali ke arah kegelapan itu. Tatapannya tenang. Namun penuh tekad. Aku tidak akan menghapusmu, katanya pelan. Tapi aku akan memastikan, kau tidak lagi bertambah. Kegelapan itu tidak bergerak. Namun kehadirannya, terasa berubah. Lebih diam. Lebih dalam. Seolah menerima. Namun belum sepenuhnya melepaskan. Di desa, angin kembali berhembus. Namun kali ini, berbeda. Tidak dingin. Tidak menekan. Lebih ringan. Jaka mengangkat kepalanya. Ada yang berubah, gumamnya. Namun ia tahu. Ini belum selesai. Kembali ke dalam. Wali Paidi berdiri di antara dua dunia. Yang mulai pulih. Dan yang masih tertahan. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Matanya tajam. Karena ia tahu. Langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Dan tidak ada lagi ruang untuk ragu. Malam itu terasa lebih hening dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena semua suara berada pada tempatnya. Angin berhembus lembut di antara pepohonan. Kabut tipis menari pelan di lereng Gunung Prau, tidak lagi menyembunyikan,
melainkan menemani. Segalanya terasa utuh, seimbang. Wali Paidi masih berdiri di luar rumahnya, menatap ke arah gunung yang kini tidak lagi menyimpan kegelisahan. Namun matanya tidak kosong. Ada pemahaman yang dalam di sana. Pemahaman yang hanya bisa didapat setelah melewati sesuatu yang tidak mudah. Semua ini, gumamnya pelan, bukan untuk dilawan, tapi untuk dipahami. Ia menarik napas panjang. Udara malam terasa hangat. Berbeda dari sebelumnya. Lebih bersahabat. Di dalam dirinya. Bayangan itu masih ada. Diam. Tenang. Tidak bergerak. Namun kali ini, tidak lagi terasa asing. Wali Paidi menutup matanya sejenak. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasakannya. Ia menerimanya sepenuhnya. Kamu bukan beban, ucapnya lirih. Kamu adalah pengingat. Hening. Namun ada rasa yang menjawab. Bukan dengan suara, namun dengan ketenangan. Di desa, lampu-lampu mulai padam satu persatu. Warga terlelap dalam tidur yang tenang. Tidak ada lagi rasa was-was. Tidak ada lagi kekhawatiran yang mengendap. Yang tersisa hanya rasa percaya bahwa segala sesuatu telah kembali pada tempatnya. Jaka, di dalam rumahnya, terbangun sejenak. Ia tidak tahu kenapa. Namun ia merasa damai. Ia bangkit perlahan, membuka jendela, menatap ke arah Gunung Prau. Kabut tipis terlihat seperti selimut yang menenangkan. Dan tanpa sadar, ia tersenyum. Terima kasih, bisiknya pelan. Kembali di luar. Wali Paidi masih berdiri. Namun kali ini, ia tidak lagi menatap ke depan. Ia menunduk sedikit. Tangannya kembali menyentuh dadanya. Namun bukan karena beban, melainkan kesadaran bahwa apa yang ia jaga adalah bagian dari perjalanan yang harus terus berjalan. Perlahan, ia melangkah kembali ke dalam rumah. Duduk di tempat biasa, menghadap ke arah gunung. Namun kini, tanpa rasa waspada, tanpa rasa tegang. Hanya tenang. Angin malam berhembus sekali lagi, membawa bisikan yang sangat halus. Namun bukan bisikan yang membingungkan. Bukan pula yang menyesatkan. Melainkan, bisikan yang mengingatkan bahwa setiap tempat punya cerita. Setiap kejadian punya makna. Dan setiap hal yang tidak selesai selalu punya kesempatan untuk menemukan jalannya. Gunung Prau berdiri dalam diam. Namun bukan diam yang kosong. Melainkan diam yang penuh arti. Ia tidak lagi menjadi tempat yang ditakuti. Namun juga tidak menjadi tempat yang bisa dianggap biasa. Ia adalah pengingat tentang batas, tentang keseimbangan, tentang hal-hal yang tidak selalu terlihat, namun selalu ada. Dan di sanalah kisah ini benar-benar berakhir. Bukan dengan hilangnya semua hal, bukan dengan lenyapnya semua bayangan, namun dengan hadirnya pemahaman bahwa yang terpenting bukan menghapus semuanya, melainkan menjaga agar semuanya tetap pada tempatnya. Wali Paidi membuka matanya perlahan, menatap ke kejauhan untuk terakhir kalinya malam itu. Senyum tipis terukir di wajahnya. Tenang, pasti, dan penuh arti. Karena ia tahu, perjalanannya mungkin telah selesai. Namun tugasnya akan selalu ada. Dan itulah akhir yang menjadi awal. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe Har Vlog.